Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Kurnia dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Muhammad Nabil Pratama dan Rafina Zain. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan proyek UAS Kalkulus 2 saya. Judulnya Simulasi Numerik Persamaan Diferensial Orde Pertama menggunakan metode Euler. Jadi kami mengangkat dua studi kasus, yaitu penyebaran hoax di lingkungan mahasiswa dan pendinginan CPU. Oke. Jadi kami pilih dua kasus. Yang pertama itu adalah kasus A2, penyebaran hoax, modelnya pakai persamaan logistik. dP per dt sama dengan 0,4P kali minus P per 5000. Kemudian kasus kedua, pendinginan CPU B5 menggunakan hukum pendinginan Newton dt per dt sama dengan minus 0,08 dikali T minus 24. Oke. Nah, di sini adalah lembar proyek Excel-nya. Parameter ini kami masukkan langsung di Excel. Contohnya di kasus A2 penyebaran hoax. Di sini B3 itu adalah 5.000, yaitu K jumlah mahasiswa dengan nilai 5.000 mahasiswa. Kemudian P0-nya awal terpapar yaitu 10 orang. Kemudian R laju penyebarannya itu 0,4. Kemudian H langkah waktu perharinya itu dengan nilai 1, yaitu 1 hari. Oke. Kemudian di B5 set 2 kasus pendinginan CPU dengan parameternya itu TM dengan nilai 24, kemudian T0 berarti suhu awal CPU-nya adalah 90, kemudian K konstanta pendinginannya adalah 0,08, kemudian H langkah waktu atau per menitnya dengan nilai 1. Oke, baik, di sini analitis teoritis kasus A2. Di sini menggunakan persamaan logistik. Ya, berarti dP per dt sama dengan 0,4P dalam kurung 1 dikurang P per 5000 tutup kurung. Ini termasuk orde 1 ya, yang separabel. Kemudian melakukan pemisahan variabel dengan memindahkan variabel P di sisi kiri dan variabel T di sisi kanan, sehingga dP per P dalam kurung 1 dikurang P dibagi 5000 tutup kurung sama dengan 0,4 dt. Kemudian kita integralkan dP per P dalam kurung 1 dikurang P dibagi 5000 sama dengan integral 0,4 dt. Oke, di sini setelah kita integralkan dan mendapatkan hasil integrasinya, PT sama dengan K per 1 ditambah A DE dikurang minus RT. Dengan kondisi awalnya, atau kita masukkan dulu parameter yang ada di kasus dengan 5000 per 1 ditambah AE dikurang 0,4 T. Dan berarti 5000-nya adalah K dan 0,4-nya adalah R, sesuai kasusnya. Dan kondisi awalnya adalah P0 sama dengan 10 dan hasil A-nya sama dengan 499. Kemudian kita menemukan solusi eksaknya, yaitu PT sama dengan 5000 per 1 ditambah 499E di pangkat minus 0,4T. Nah, di Excel, rumus solusi eksak ini kami masukkan di kolom D dengan rumusnya adalah B3 dibagi dalam kurung 1 ditambah dalam kurung B3, B4 dibagi B4 dikali E pangkat minus B5 dikali B9, dan di mana B3 itu K, B4 itu P0, B5 itu R, dan B9 itu nilai T. Nah, kalau dicek di baris N sama dengan 0, hasilnya adalah 10, sesuai dengan P0 kita, yaitu 10. Ya. Dan kita balik ke slide. Nah,
Untuk kasus pendinginan CPU, persamaan dt per dt sama dengan minus 0,08 kali T minus 24. Ini OD linear orde pertama yang juga separabel. Kita pisah variabelnya jadi dt dibagi T minus 24 sama dengan minus 0,08 dt. Lalu kita integralkan, hasil lan mutlak T minus 24 sama dengan minus 0,08 T ditambah C. Kemudian di slide 6 ini solusi analitik kasus B5. Dari situ kita dapat solusi umum T dalam kurung T sama dengan 24 ditambah C kali E pangkat minus 0,08 T pakai kondisi A awal T0 sama dengan 90 dan berjumpa C sama dengan 66. Jadi solusi eksaknya T sama dengan 24 ditambah 66 kali E pangkat minus 0,08 T. Kita lihat di Excel-nya di bagian B5. Nah, di Excel ini, rumus solusi eksak ini kami masukkan di kolom D dengan rumus B3 ditambah dalam kurung B4 minus B3 dikali E pangkat minus B5 dikali B9. B3 itu adalah TM, kemudian T0 itu B5, dan juga K. Dan B9 itu nilai T di baris tersebut. Kalau dicek di baris N sama dengan 0, hasilnya adalah 90 di eksak, dan maka sesuai dengan T0 kita. Kalau kita scroll di baris terakhir, dengan nomor 59, nilai eksaknya sekitar 24,584. Nilai eksak ini sekitar 24,59. Sudah mendekati suhu lingkungan 24 derajat. Ini membuktikan bahwa rumus yang kita turunkan manual tadi memang sesuai dengan hasil di Excel. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval yang telah menjabarkan beberapa dasar atau beberapa penjelasan terkait kasus yang kami ambil untuk UAS kalkulus kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan interpretasi solusi analitik pada kedua kasus, yakni kasus penyebaran hoax dan pendinginan CPU. Untuk kasus penyebaran hoax sendiri, solusi analitik menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang terpapar hoax meningkat sangat cepat pada tahap awal. Namun seiring bertambahnya waktu, laju penyebaran mulai melambat karena jumlah individu yang belum terpapar semakin sedikit. Akhirnya jumlah penyebaran mendekati kapasitas maksimum atau carrying capacity sebesar 5.000 mahasiswa. Pola ini disebut pertumbuhan logistik. Sementara itu, pada kasus pendinginan CPU, solusi analitik menunjukkan bahwa suhu CPU menurun secara eksponensial dari suhu awal yakni 90 derajat Celcius menuju suhu lingkungan sebesar 24 derajat Celcius. Penurunan suhu berlangsung cepat di awal, kemudian semakin lambat hingga akhirnya mendekati suhu ruang. Fenomena ini sesuai dengan hukum pendinginan Newton. Dari kedua kasus ini, dapat dilihat bahwa persamaan diferensial mampu menggambarkan fenomena nyata dengan karakteristik pertumbuhan maupun peluruhan secara matematis. Selanjutnya, metode Euler. Metode Euler merupakan salah satu metode numerik paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Prinsip dasarnya adalah memperkirakan nilai berikutnya berdasarkan nilai saat ini dan gradien atau laju perubahan pada titik tersebut. Secara umum, rumus Euler menyatakan bahwa nilai berikutnya diperoleh dari nilai sekarang ditambah nilai hasil perkalian antara step size dan gradien. Di sini, Yn adalah nilai saat ini. H itu adalah step size atau ukuran langkah, dan F Tn, Yn itu adalah gradien dari persamaan diferensial.
Semakin kecil nilai step size, biasanya hasil simulasi akan semakin akurat meskipun membutuhkan lebih banyak perhitungan. Selanjutnya, implementasi Euler pada kasus penyebaran hoax. Dalam simulasi ini digunakan nilai step size yang sama dengan 1. Tabel di bawah menunjukkan hasil beberapa iterasi awal pada waktu T sama dengan 0, jumlah mahasiswa yang terpapar adalah 10 orang. Kemudian metode Euler digunakan untuk memperkirakan jumlah pada hari berikutnya. Hasil Euler kemudian dibandingkan dengan solusi eksak untuk menghitung error absolut. Terlihat bahwa pada iterasi awal, error masih relatif kecil, namun mulai meningkat seiring bertambahnya waktu. Hal ini terjadi karena setiap langkah Euler menghasilkan galat kecil yang terus terakumulasi pada langkah-langkah berikutnya. Nah, di slide ke-10 ini terdapat sebuah diagram yang menunjukkan bahwa pola pertumbuhan yang dihasilkan tetap mengikuti bentuk kurva logistik seperti solusi analitiknya. Namun, error cenderung meningkat ketika sistem memasuki fase pertumbuhan cepat. Pada fase ini, jumlah mahasiswa yang terpapar bertambah sangat pesat sehingga pendekatan linear yang digunakan Euler menjadi kurang akurat. Error maksimum terjadi sekitar di hari ke-17 dengan nilai sekitar 1127,77. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa metode Euler masih mampu mengikuti tren pertumbuhan dengan benar. Tetapi tingkat akurasinya menurun ketika perubahan sistem berlangsung sangat cepat. Di slide ke-11 ini ada implementasi Euler pada kasus pendinginan CPU. Persamaan diferensial dari hukum pendinginan Newton dimasukkan ke dalam rumus Euler dengan step size yang sama, yaitu 1. Tabel menunjukkan hasil perbandingan antara solusi Euler dan solusi eksak pada awal simulasi suhu CPU adalah 90 derajat Celcius dan kemudian turun secara bertahap. Berbeda dengan kasus penyebaran hoax, selisih antara hasil Euler dan solusi eksak pada kasus ini relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pendinginan memiliki perubahan yang lebih halus sehingga lebih mudah didekati menggunakan metode Euler. Nah, di slide ke-12 ini ada hasil simulasi kasus pendinginan CPU. Pada hasil simulasi pendinginan CPU, yakni di diagram sebelah kiri, terlihat bahwa suhu menurun mengikuti pola eksponensial dan mendekati suhu lingkungan. Metode Euler menghasilkan kurva yang sangat dekat dengan solusi eksak. Oleh karena itu, error yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan kasus penyebaran hoax. Hal ini terjadi karena proses pendinginan berlangsung secara lebih stabil dan tidak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat seperti pada model logistik. Kesimpulannya, untuk kasus pendinginan CPU, metode Euler memberikan pendekatan yang cukup akurat dan mampu mempresentasikan perilaku sistem dengan baik. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Revina Zain. Kepada Revina Zain, saya persilahkan. Materi selanjutnya adalah analisis galat. Pada bagian ini dilakukan analisis galat atau error dengan menggunakan beberapa variasi ukuran langkah, yaitu nilai H yang berbeda. Tujuan analisis ini adalah untuk membandingkan tingkat akurasi hasil simulasi terhadap solusi eksak. Hipotesis yang digunakan adalah semakin kecil ukuran langkah yang dipilih, maka semakin tinggi tingkat akurasi yang diperoleh dan semakin kecil galat yang dihasilkan. Komparasi kasus A2. Pada kasus penyebaran hoax, dilakukan perbandingan hasil simulasi menggunakan beberapa nilai step size. Hasil menunjukkan bahwa nilai H sama dengan 0,5 memberikan hasil yang paling akurat karena menghasilkan galat yang paling kecil. Nah, nilai H sama dengan 1 masih memberikan hasil yang cukup baik
dan dapat menggambarkan pola pertumbuhan dengan benar. Namun, ketika H diperbesar menjadi 2, hasil simulasi mengalami overshot, yaitu nilai pendekatan melampaui nilai yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran langkah yang terlalu besar dapat menurunkan akurasi metode Euler. Komparasi kasus B5. Pada kasus pendinginan CPU, perbandingan ukuran langkah juga menunjukkan hasil yang serupa. Nilai H sebesar 0,5 menghasilkan pendekatan yang paling dekat dengan solusi eksak. Ketika menggunakan H sebesar 2, suhu CPU diprediksi menurun lebih cepat daripada kondisi sebenarnya. Meskipun demikian, pada kasus pendinginan tidak terjadi ledakan solusi atau penyimpangan yang sangat besar seperti yang terjadi pada model pertumbuhan. Oleh karena itu, metode Euler relatif lebih stabil untuk kasus pendinginan CPU. Alasan mengapa galat muncul. Galat pada metode Euler muncul karena adanya kesalahan pemotongan lokal. Metode Euler hanya menggunakan informasi gradien atau turunan pertama pada titik saat ini untuk memperkirakan nilai berikutnya. Dalam proses tersebut, turunan orde yang lebih tinggi diabaikan. Akibatnya, setiap langkah perhitungan menghasilkan kesalahan kecil. Kesalahan-kesalahan tersebut kemudian terakumulasi selama proses iterasi sehingga menghasilkan galat yang semakin besar, terutama pada sistem yang berubah dengan cepat. Refleksi konseptual. Slide ini menjelaskan hubungan antara integral simulasi numerik dan metode Monte Carlo. Integral digunakan untuk memperoleh solusi eksak dari suatu persamaan diferensial. Metode Euler digunakan ketika solusi eksak sulit diperoleh atau ketika kita ingin melakukan simulasi numerik secara sederhana. Sementara itu, metode Monte Carlo menggunakan konsep probabilitas dan bilangan acak untuk mensimulasikan berbagai fenomena yang mengandung unsur ketidakpastian. Dengan demikian, ketiga pendekatan ini memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dan menyelesaikan permasalahan matematika, terapan, dan komputasi. Berdasarkan hasil analisis dan simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial orde pertama pada kasus penyebaran hoaks dan pendinginan CPU dapat diselesaikan dengan baik secara analitik maupun numerik menggunakan metode Euler. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode Euler mampu menghasilkan pendekatan yang cukup dekat dengan solusi eksak. Tingkat akurasi metode ini sangat dipengaruhi oleh ukuran langkah yang digunakan. Semakin kecil nilai step size, maka semakin kecil galat yang dihasilkan dan semakin akurat hasil simulasi. Selain itu, karakteristik model juga mempengaruhi besar kecil error. Model penyebaran hoaks menghasilkan galat yang lebih besar karena memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, sedangkan model pendinginan CPU menghasilkan galat yang relatif kecil karena perubahan suhunya berlangsung lebih stabil. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa metode Euler merupakan metode numerik yang sederhana, mudah diterapkan, dan cukup efektif untuk mensimulasikan berbagai fenomena nyata yang dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial.